diberitahu kepada jamaah masjid juga masyarakat yang bisa sama-sama dari keluarga Salahuddin bin Miami dan perwira Gawang Merah 1 cara berikan oleh Provinsi Indonesia jamaah guru yang mungkin diundang di ibadah yang ini dan ada satu undangan dari Rektor Darul Hafidin dari Makassar Pak. Kami ini sedang bekerja acara Ustaz Haji Sudi oleh Rahman Musyi Majelis Hakim Dikir Sekolah Mustafa. Jadi undangan dua yang satu dan Saudara saya Pak. Astagfirullah Muhammadin Rasulullah Muhammadin Rasulullah Nabi Nabi Sallam Nabi Masalih Badriyati Alam Nabi Syekhana khususan Mirani Sultan Al-Awal Syekh Abdul Qadir Jadi Rasulullah 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 Qalam Bainal Bainal Rasulullah Atau Syekhana Majabin Limu Syekhana Nabbain Limu Syekhana Nusahili Hamid Minna Bismillahirrahmanirrahim Basirih Wabil Khusus Ya Allah Ya Syekhana Ahmad bin Sam'ani khususan ya arwah mama kami, arwah abah kami, arwah dan sanak kami, wabil khusus arwah anak laki kami yang telah wafat yang telah mendahului kami kirimkan Fatihah kepada mereka syai'ulillahi lahumul Fatihah alhamdulillah nasya'allahu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa barakatina wa maulana Muhammad al-Amin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Pada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Zana alaihi wasallam wa ila sallallahu alaihi wasallam Zana alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala Hadir kita bermajlis yang bertempat yang mudah-mudahan senang di Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Segala dosa kesalahan kita mudahan diampuni Allah Taala mudahan kita dalam bimbingan Allah sampai akhir hayat kita husnul khatimah amin ya Rabbal alamin masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang hadir bermajlis ilmu di tempat ini Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan kita beratan calon-calon penghuni surganya Allah Ta'ala. Dalam bab fadilatus salawat ini kelebihan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di sini dikatakan oleh Syekh Al-Fasi pada Salah Dalailul Khairat, ketahui oleh kamu ujas bahwasanya bagi orang yang berselawat kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapat 10 karamat. Nah, hendak berkaramat amalan, selawat amalannya. Deh. Orang yang membaca salawat ini penuh dengan karamah. Jadi kalau bahasanya salawat ini sumber karamah. Hanya orang-orang nambah karamatnya itu pasti kada tertinggal salawat. Karena salawat itu jadi pakaian di dalam kehidupan sehari-hari sini. Napa hanya sidin tadi membayangkan akan kelakuan Rasulullah. Jadi orang nambah karamatnya itu tadi ini hendak menapak tilas menggawi napa yang digawi Rasulullah. Kata Syekh Al-Fasi jasirin tadi nang 10 macam nang pertama bila orang itu membaca salawat kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersalawat akan dia oleh Malikul Jabbar. Malaikat-malaikat itu membalas salawat dia. Jadi dalam riwayat barang siapa yang bersalamat kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangankan tadi malaikat Allah bersalamat jalur ini. Kan kalimatnya kan ya. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asra. Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, ujar baginda kita Rasulullah, maka Allah memberi rahmat lawan inya 10 rahmat. Maka berkata sebahagian sahabat ini, ya Rasulullah, adakah yang demikian itu dengan hadir hati, membaca salawat itu dengan hadir rindu kan? Ya, ada kan orang sambil rindu baca salawat, kemudian sambil membayangkan Rasulullah, inni muhibbun bidzikri Bashir muhibban wa nadirun, ya sambil membayang-bayang dah, sungguh ku cinta dengarannya si Ahmad, ingin bertemu walau di dalam mimpi. Itu hadir hati ngarannya. Lalu je sahabat menghadirkan hati kan membaca salawat tuh, atau kada hadir kan? Maka dijawab oleh baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap orang yang berselawat melalai ke hatinya. Lah, apalagi yang hadir diberi akan Allah tadi pahalanya seumpama bukit, dan malaikat meminta doa dan meminta ampun khusus baginya. Berdua langsung membalas. Allah memberi rahmat, malaikat mendoakan ampun. Kayak malaikat mendoakan, ya Allah, ampuni fulan bin fulan, ya Allah, dia telah bersalawat kepada Nabi-Mu, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, ampuni. Terusnya meminta ampun sampai Allah berfirman, ya malaikat, sudah ku ampuni dia, sudah ku ampuni dia. Jadi bila kita membaca salawat, ujar si Al-Fasi di dalam tadi sarahnya adalah ilal khairat, maka kita pertama mendapat tadi doa dari malaikat. Malaikat memintakan ampun lawan kita untuk baik. Jadi hendak dapat doa dari malaikat, bersalawat dengan Rasulullah. Malaikat yang mendoakan pian gede gampangan. Malaikat manusia makhluk yang kada berdosa berdoa dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, memberi syafaat oleh Nabi Mukhtar. Allah Rasul memberi syafaat. Nah, kayak apa lagi? Nah, kayak kita merayakan Maulid Nabi tolakan keundangan. Niatakan ya Allah, sengaja aku membesarkan hari kelahiran Nabiku karenamu ya Allah. Turun ini nang dapat syafaatnya. Man azzama maulidi, barang siapa nang membesarkan hari kelahiranku, untuk lahu syafi'an yaumal kiamah, aku yang akan menolongnya nanti pada hari kiamat. Nah, langsung Rasul menolong, apa kabar? Selamat dong sudah. Yang niatakan tadi bila kita turun seapa pian bulik, mulai pian tolak sampai bulik kan jam setengah 11 misalnya, jam 11 sampai ke rumah, maka pian dicatat selama itu beribadah. Turun misalnya jam setengah 9, setengah pos, 2 jam kita nangkai duduk di atas sajadah. Ada orang beribadah kada tolak kalau sembahyang sunat 1000 rakaat masih menampian malamnya. Menuntut ilmu 1 jam mengalahkan ribuan rakaat sembahyang sunat. Bahadur ke majelis pulang, mendengar ceramah, dapat ilmu pulang, dapat barakah pulang, dapat makan mereka pulang. Datang bayar aja deh, berjalan di sini. Betapa nikmatnya tuh. Itu berkat Rasulullah aja imbasnya tuh. Ketika orang tadi mencinta Rasulullah, seakan Rasul hendak menyenangkan umat, lalu dijamu yang datang di tanah, jamuan itu adalah asbab kita tadi memuliakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, barang siapa membaca salawat mengikut dengan malaikatul akhyar, malaikat itu mengumpati pian terus. Kemana pian berjalan? Kemana pian berjalan? Ada kalau kisah Nabi Adam ketika diciptakan Allah, aman-aman diiringi malaikat. Ujar Nabi Adam, kenapa garang kamu mengiringi aku terus? Lalu nyebat akun lawan Tuhan, ya Rob, malaikat ini mengumpati ulun kemana ulun diumpatinya, karena di dalam surbimu ada nur Rasul Muhammad. Nah, jadi bilanya kita ketujuh membaca salawat di mana-mana aja dikelilingi malaikat. Artinya malaikat rindu lawannya, ada hendak pisah lawannya. Dan malaikat itu mendoakan ampun senantiasa dengannya. Keempat, menyalih akan munafikin dan kufar. Bila orang ketujuh membaca salawat dijauhkan daripada sifat munafik. Menyalahi kayak pegawai orang munafik itu bila pandir badusta, bila dipercaya khianat. Bila berpandir itu nak ketujuh berdusta itu tanda orang munafik. Bila dipercayai khianat. Nah, orang yang ketujuh membaca salawat dijauhkan sifat munafiknya. Menyalahi gawian orang munafik, menyalahi gawian orang kafir. Apa gawian orang kafir tak menuhankan selain Allah? Ini ada keyakinan ada kekuatan selain kekuatan Tuhan. Jika minum obatnya yakin obat memahamihakan, nah kayak itu. Nah, jika makan mengenyangkan itu makanan gitu. Dan orang membaca salawat ditanggusakan. Tidaklah kalian kenyang karena makanan, tapi nama olah ikan kenyang Allah akan mengenyangkan. Tidaklah tadi obat yang menyembuhkan, obat cuma ikhtiar hamba, tapi yang menyembuhkan Allah. Nah, tembus ke Tuhan itu, nah itu tadi orang ketujuh membaca salawat.
Bila orang kadakan tujuh membaca surat tagana aja lagi yang terhalang oleh kerugiannya. Jadi kenapa salawatnya penting supaya tandus lawan Tuhan tadi. Hati ini diterangkan Allah Ta'ala kan kita menuntut nih watlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari lahir sampai mati. Itu kisahnya menuntut ya, tuntut ilmu. Allah Ta'ala cuman Rasul menyuruh menuntut. Masalah kita dapat paham itu gawian Tuhan. Kayak penggawian Tuhan tadi membukakan akan tutupnya hatinya untuk memaham satu perkara yang didengarnya. Karena ilmu ini sama dengan harta. Jika berbanding emas masih harap ilmu lagi. Emas kan ini harta, batu ilmu, jabatan, tempat nikmat, nimbah itu pulang tadi harta yang dinikmati, ilmu ini tadi menguasai keduanya. Dengan ilmu kita dapat tempat kenikmatan dan menikmati apa yang dikasih Allah. Jadi bila misalnya kita nih menuntut ilmu, nang memahamakan itu Tuhan. Kayak apa caranya supaya kita paham tadi? Nah, ujasin kerjakan perbuatan baik. 3 macam nampian kada boleh berampi-ampihan. Pertama adalah hadir ke majelis, jangan ampi. Seandainya juga oranglah tuntung pesantren misalnya, jangan langsung ampi. Walaupun orang kada tahu lawan kita, turun ke majelis tersambung aja ilmu, sambung kada boleh berputus. Sambung terus tuntut terus ilmu kan ada juga berkahnya. Nah orang coba lihat ketika guru seseman bujang atau guru mulia datang ke Martapura ketika Sidin tadi sudah 17 tahun di Makkah. Orang ini kan tepin manusia lagi, ada tepin nampak kawaliannya, kena maunjun Sidin. Tapi di selama unjuk kena pengajian guru Husin Kadri di Masjid Al-Karamah sehingga disandarakan Sidin Unjun menuntut dahulu. Tuntung pengajian hajar mengunjun. Ya. Pada orangnya alim benar. Maksudnya adalah jangan ampi menuntut ilmu walaupun kita ini sudah yakin berilmu. Jangan ampi. Karena menuntut ilmu ini bagian dari kita hendak mendapatkan akan, kalau bahasa kita ini berkah ilmu. Karena Allah memahamakan kita. Contoh misalnya lah, ilmu nan berkah melajari dan kasih sayang itu diantaranya di pemangkih berada itu sistem kita naik sama Darussalam maka banyak muridnya 40 sarwana. Biar guru tuh kada marah. Hanya guru bocah. Aku bingung lawan bagian kami waktu pengajian di sini atau sekolah guring ngajarnya di atas kita. Tapi kena keluar di pondok besi majelis di sini. Keluar di pondok besi majelis itu barakat di sini. Barakat padahal guring itu untuk saja ilmu taras. Karena memberi memahamakan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tadi menalak lawan ilmu, menalak ini. Benar-benar ini yang disampaikan sama aja cuma lihat di YouTube jadi aja. Itu menalak karena bila menalak karena kita kemudian lagi menuntut. Menalak itu memisahin lawan ilmu, maka diucapkannya pun itu hajanya. Nang memahamakan Tuhan nang pian duduk ke sini itu nang dasar pahalanya. Jadi orang nang menuntut ilmu pada hakikatnya dia sama tadi mencari akan hartanya tadi lalu didapatnya. Nah, pertama nang kada boleh bampi menuntut ilmu. Nang kedua jangan bampi memperbuat kebaikan. Apakah perbaikan senyum kah?
Pariban berkata nang lembutkan ucapan assalamualaikum tebarkan aja tadi, tebarkan kebaikan. Nah, yang ketiga jangan bosan beribadah, apalagi bertaubat. Teruslah bertaubat sampai syaitan itu bosan mengganggu. Jangan sampai tadi ampih bertaubat tadi ya. Karena syaitan bangga senyum berhasil dia dari mana kelokang kita. Oh, udah bertaubat ya, ada juga tadinya. Nah, maka ini aja, ada bertambah-tambah rezeki kada. Rezeki nak kita bertaubat tuh rezeki paling enak sudah. Yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mulai kita bertaubat habis dosa surga sudah. Allah menyalahi kurang perbuatan orang kafir. Jadi salawat juga. Jadi kemuliaan salawat itu adalah kita ini dibimbing Allah sehingga kita ini kadang bakalan terjadi apa yang digeri orang kafir, orang Yahudi temaginnya. Maka tujuh anak makan duit riba, hutang riba, hutang riba. Nah orang baca salawat dijaga akan benar. Ada rezeki yang diberi Tuhan yang halal. Tapi bila kita kadang membaca salawat, nah iya, habis. Karena terjebak di situ. Nah, riba itu gawian orang Yahudi, gawian orang kafir. Bolehlah guru baru tangwid riba kadang takut. Boleh. Asal bayarnya sama dengan hutang yang riba. Membeli ya. Nah, jadi kan memilih bank syariah kita ada perjanjian. Tapi bank syariah itu kenapa boleh? Karena hasilnya berbagi tak banyak yang memberinya karena pemodal kita nang dimodali. Jadi sistemnya bagi hasil kita menggawi ini memodali bila ke ujung misalnya 200 hari 100 orang tak banyak lah. Tapi bila kita gagal memutar duitnya kita bayar pokoknya aja lagi. Beda dengan konvensionalnya, kada tahu kita rugi, kada tahu kita bangkrut. Perjanjian bilanya 10 juta bayar misalnya 12 jutanya, tahu 12 juta aja kembalinya. Nah di syariah ada semacam perjanjian bagi hasil tak banyak, tapi bila kita kada kau mengamankan maka kita mengembalikan pokoknya di berapa sisa lagi. Nah berikutnya adalah yang kelima. Orang yang membaca selawat menghempaskan tadi akan kesalahan ausan. Jadi dosa-dosa ini dihempas. Bahasa kita apa ya? Dosa-dosa ini tadi dipisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan. Kalau bahasa nyamannya itulah digugurkan oleh Allah. Jadi salawat ini perlu berdosa. Guguran dosa tadi habis. Auzarnya adalah kanakuan nang senantiasa maulah gawian dosa ke auzar. Ini kesalahan dan perbuatan dosa Allah paling kada ketujuh orang maulah dosa tenang rutin digawinya harus gawi tadi. Ada orang menggawi dosa nang rutin kayak apa? Misalnya dosa rutin itu kayak menyambat orang tuh, itu gibah, tujuh benar memanggil orang. Ulang guru bila kalian mandir orang tuh sakit kepala, nah itu. Nah ketujuh memandir aja, padahal sudah nyata mana itu dosa. Orang kada memandir orang, guru orang memandir laki, lagi nyai.
Ulun kada mamandiri laki kada mamandiri mintuha magennya sama itu ya mintuha talaki ya. Mintuha aja datang bilang dikisahkan mintuha ko tukang jadi kencang mana makannya aja. Bagus lagi mintuha kencang makan. Himong lagi makan dan masya Allah untungnya kalau disimak makan kencang. Karena memberi makan mama mintuha mama pian pahalanya tuh pahalanya itu sama kayak memberi makan apapun wali Allah. Satu wali sama 40 sama kayak berbagi 1.600 makanan yang tanpa kuitan masih hidup berbagi yang makan. Apalagi bila sepian makan saya melihat tadi ditawari berdosa gana. Jadi jangan tanam berbana si ide saya makan makan coba ditawaran. Ini tertawa Andra sampai tak kantuk-kantuk menawari kandinya sebenarnya. Nah itu berdosa benar. Makanan dilihat oleh mintuha atau dilihat oleh mama kita, kalau kita ada menawari, nah, maka Allah menutup makanan di surga. Ada di jurang itu, ada di jurang apa? Nah, keenam, orang yang berselawat ini adalah menyampaikan segala hajat dan keinginan mengapa hajat yang ingin mengapa nampian hajat akan segera dikabulkan Allah. Salawat juga. Dulu kan ada orang pernah buta 25 tahun. Lalu ingat ini hendak ampih dari butanya disampaikanlah oleh guru kemakonan membaca selawat kamilah. Berapa kali guru membaca? Ujar guru bacalah 4.444 kali ini membaca selawat. Sidin tadi. Ini siapa yang mengisahkan nih kata Imam Qurtubi. Yang dikisahkan lalu ini tadi membaca disuruh 4.444 kali. Selama berapa lamanya membaca tadi? Sudah buta 25 tahun buta kada melihat. Lalu ini membaca sempurna bilangan tadi 4.444 kali di dalam 8 hari. Maka terbukalah tadi penglihatannya dengan izin Allah. Jadi salawatnya itu tadi itu menjadi penolong bagi hajat dan keinginan besar. Jadi bila ada hajat kita baca 4.444 kali. Allahumma salli salatan minna wa sallim salam anta ala sayyidina. Itu salawat. Ada lagi salawat Ahmad Badawi itu bagus juga. Itu mantap. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar fatilba hil'ah ya wa miftahul babil ya sayyidina Muhammadin mukhtar ala alihi Allahan wa ashabihi akhyar adanama ya amillahi wa ifdali. Ada tadi selawat tadi kamilah tanya Allahumma salli sallam tagamilatan wa sallim salam antara sayyidina. Oh ingat benar waktu zaman guru Bakri Allah yarham Sidin itu memberi itu ujar Sidin bila itu membaca salawat kamilah itu apa aja ikam minta walaupun mustahil dikabulkan Allah. Mustahil
Asal ada mungkin, ada mungkin dah. Tapi tidak ada nakada mungkin bagi Allah. Asal mengamalkan salawat kamilah. Bahkan yang dulu bila kamu amalkan selama 3 tahun, maka diberi oleh Allah Ta'ala tadi kekayaan. Baik, kekayaan dunia maupun kekayaan hati, kekayaan akhirat. Berapa kamu amalkan, tapi rutin selama 3 tahun amalkan selawat kamilah. Ulun pernah diundang orang itu ketujuh benar menolakakan orang itu kena umrah, kena berhaji. Jadi ketika itu berpanggilan nama Allah. Ulun ini guru melihat tentang menolakkan orang haji orang 40 sih, haji bukan umrah. Majak untungnya bagusnya. Apa kemudian kesehatannya? Ulun alhamdulillah gurunya ini gawian. Jadi berjalannya bagus. Apa yang amalannya kan? Amalannya ulun membaca salawat kamilah setiap malam Jumat. Lalunya memberi makan juga diundangnya orang itu. Lalu disuruhnya membaca salawat kamilah 4.444 kali. Tapi dibaginya jamaah. Pas ulun datang situ memimpinakan hanya bocah gurunya. Kita membimbingkan salawat kamilah dibagi sejumlah hadir. Jangan dibagi itu. Hanya dibagi 50 kali seorang, dibacakan lagi. Allahumma salli salatika minka wa sallim salamaka dibaca bendera. Itu aja amalannya. Alhamdulillah berkat salawat kamilah tadi Allah Ta'ala memudahkan apa yang aku inginkan. Dan ada pembacaannya. Orang yang membaca salawat kamilah, jangankan yang biasa, yang mustahil dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi untung benar lah orang yang mengamalkan jadi salawat. Terus yang ke-7, bercahaya dan cemerlang zahirnya dan asrarnya, baik zahir maupun kena sir itu berupa rahasia. Kisahnya kayak ini. Ketika baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka bercahayalah dari rumah sampai ke atas langit. Cahaya itu keluar dari rumah tempat sidin lahir sampai ke atas langit. Di mana guru lahir baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini kalau biar anak ada namanya maktabah, perpustakaan. Jadi tempat gudang ilmu di situ. Nah, disitulah lahirnya Rasulullah. Bekas lahirnya hanya menjadi gudang ilmu. Jadi banyak buku-buku. Jadi bila di situ kita lewat hendak minta buku diberinya. Nah, minta buku ya kita. Nah, di juluminya ada tafsir Quran, tafsir 1, tafsir 2, tafsir 3. Ada juga kisah tentang kemuliaan kota Madinah, kemuliaan kota Makkah, bukunya. Nah, tujuan di situ tata cara berumrah, tata cara berihram, apa yang membatal umrah itu ada juga lengkap bukunya, dibagi-bagikan aja. Lalu bercahaya tadi kuburnya, bercahaya tempat lahirnya Rasulullah. Melihatlah Abu Lahab, Abu Lahab kata, Suhaibah, coba kamu melihat cahaya nampak tuh terang benar dekat Baitullah. Maka Suhaibah berlari menyasar. Ternyata cahaya di rumah Aminah. Ternyata Aminah sedang melahirkan anak sedih. Dari tubuh Rasulullah mengeluarkan cahaya. Jadi siapa kata baca bahasa Arab, maka bercahaya kena cemerlang zahir dan batin. Apabila bercahayanya ketika kita masuk barzah. Orang yang masuk barzah, maka salawat akan menjadikan cahaya di dalam kuburnya.
Nah, kedelapan kelapasan daripada huru hara negeri Darul Bawah. Karena ada di negeri akhirat lah. Setelah kita meninggal, kita hendak meninggal itu huru hara kuburan. Yang bayangkan di kuburan itu kita dibuat di dalam surangan, ditutupi, ditimbun. Siapa lagi menolong kita mengkada amal kita? Pun kadang pun melihat orang meninggal apalagi nambah baju kuburnya maditikin nama gerem waktu majuna. Allah juga itu kena nasib. Betul cepat orang menimbun supaya jangan timbul tabalan. Seraya sambil ajan kencang. Itu ditimbun tubuh kita karena ditimbun situ. Anak kita nampak ianya kena merapiakan kubur kita, dan menginjak dan membuat. Yang mudahan kita bisa juriat dan saleh-salehah yang mengirimi kita pahala setiap hari. Apalagi diharapkan ada kiriman anak lagi di situ. Hanya bila nyapianlah kenal dengan seseorang ketika ini wafat, jangan kada dihadiahi Fatihah barang. Khususan dan sangat usia Al-Fatihah. Saya sangat mengharapkan banyak kiriman dia, walaupun cuma sekadar Fatihah. Ini karena kalau meninggal di Habibiyah, oh si Anu meninggal ya Allah, jangan langsung pengen ganti khususan karena kan si tanda si Anu bin Syahal Fatihah. Nah dia Fatihah itu menggembirakan ini sedang pulang menuju Allah. Bila kena dihadiahnya ingat lawan dia, menghubungkan roh kita dengan roh inya gitu, supaya saling mendoakan. Nang kedelapan kelapasan daripada kesembilan. Nah, masuk akan negeri Darul Qarar yang dimasukkan ke dalam surga dan penuh dengan kenikmatan. Nah, sudah di dalam sarah dari akhirat orang membaca salawat masuk surga, dimasukkan. Kita kadang masuk aja dimasukkan. Makanya kalimat dimasukkan. Amun masuk kita sorangan ini dimasukkan orang. Berarti kita ada tahu kisah. Ini beda lawan masuk lawan dimasukkan. Malah masuk kita nama ngajar. Kalau dimasukkan paham ya kalau itu dimasukkan. Kayak Rasulullah dimi'ratkan, dijalankan. Sidin kan dijalankan. Kayak pian naik tangga lift pian nang berjalan. Kan adanya seorang itu begana gitu. Dan kalau naik lift kan. Tapi jangan berpacul sandal. Naik lift berpacul sandal. Sampai ke atas mana sandalku sininya. Bermaling ke sini juga maling. Sini berpacul sandal. Ke-10 mendapat salam dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Nah, apalagi biar dapat salam kaulan rahim. Dapat salam dari Tuhan yang Maha Pengasih. Surga. Jadi inilah penjelasan oleh Syekh Al-Fasi tentang kebun selamat di sarah sini dalam sadada ilal khairat. Mudah kita kawalan mengamalkan selawat. Berapa kemampuan kita masing-masing untuk menunjukkan mahabbah cinta kita kepada
Rasulullah. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل وسلم وبارك وبركاتنا ومولانا محمد الأمين بن عبد الله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا توبة نصوحا ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بشكرنا وتنجد من النار وعفو عند الحساب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم قبل يا كريم الحمد لله. Allah